Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Salam, selamat malam, mejuah-juah manbanta krina. Malam ini adalah malam ketiga kebaktian pra pekan doa GBKP yang kita lakukan di rumah masing-masing. Artinya, mulai besok malam kita akan memasuki pekan doa GBKP yang pertama, di mana di dalam kebaktian pra pekan doa selama 3 hari ini kita telah dibekali dengan firman Tuhan agar kita dapat mempersiapkan diri beserta keluarga untuk memasuki pekan doa yang akan berlangsung selama 7 malam ke depan. Tema kita malam ini adalah persadaan si irakut ibas perdamaian atau kesatuan yang diikat dalam perdamaian. Bahan bacaan firman Tuhan diambil dari Efesus 4:1 sampai ayat ke-6. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sembah Engkau Tuhan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa untuk malam yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, untuk kami bisa mengikuti kebaktian pra pekan doa malam yang ketiga. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami, semua jemaat-Mu yang berkumpul di rumah masing-masing untuk mengikuti kebaktian ini. Bapa di sorga, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di dalam segala keterbatasan dan kekurangannya, kiranya Tuhan yang memperlengkapi, sehingga firman-Mu dapat ditaburkan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, pengharapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk kita boleh membaca bersama-sama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikian firman Tuhan telah kita dengarkan bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita banyak berinteraksi dengan orang lain, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam kegiatan sosial, dan juga di dalam pelayanan kita. Kita berinteraksi dengan orang-orang dengan berbagai suku, agama, ras, kebudayaan, dan latar belakang pendidikan yang mungkin berbeda dengan kita. Di dalam berbagai perbedaan ini memungkinkan terjadinya potensi konflik, dan bila konflik ini tidak segera diselesaikan, maka dapat menimbulkan perpecahan. Hal yang sama dipikirkan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat di Efesus
yang terdiri dari berbagai suku, daerah, kelompok, pendidikan yang berbeda, maka rawan terjadinya konflik yang akhirnya dapat menimbulkan perpecahan di jemaat Efesus. Oleh karena itu, Paulus mengirim surat kepada jemaat Efesus agar hidup dalam panggilan Tuhan, memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Untuk memelihara kesatuan roh tersebut, Rasul Paulus mengingatkan jemaat agar hidup dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dengan mempraktekkan hidup dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, maka jemaat Efesus dapat terhindar dari perpecahan, sehingga pengharapan yang ingin diraih dalam kesatuan roh, yaitu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua dan di dalam semua, dapat dicapai. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, demikian juga di dalam kehidupan berkeluarga, diperlukan sifat rendah hati, lemah lembut, dan sabar dari setiap anggota keluarga, baik orang tua dan anak-anak, sehingga terjadi kesatuan roh yang menghasilkan keluarga yang takut akan Tuhan, harmonis, damai sukacita, dan damai sejahtera. Keluarga adalah unit terkecil dari gereja, di mana Tuhan bekerja memberikan berkat dan kasih-Nya kepada setiap anggota keluarga yang percaya. Keluarga Kristen adalah keluarga yang telah mengakui Kristus sebagai juru selamatnya. Kristus menjadi teladan hidupnya, dan Kristus telah mempersatukan mereka dalam satu kesatuan roh. Kesatuan roh, Tuhan yang memberikannya, namun untuk merawat dan memelihara kesatuan roh adalah tanggung jawab setiap anggota keluarga. Bagaimana merawat kesatuan roh? Rasul Paulus mengajarkan sikap hidup yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Apa alasannya mendorong jemaat melakukan ketiga sikap itu? Rendah hati. Setiap anggota keluarga merasakan bagaimana dia dipilih menjadi keluarga Allah, bukan karena kebaikannya, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang ada padanya, harta benda, keberhasilan, dan kekayaan adalah pemberian Tuhan. Tidak ada alasan untuk menyombongkan diri, sehingga dapat selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan juga mampu menghargai orang lain. Sikap lemah lembut. Sikap lemah lembut yang dimiliki anggota keluarga adalah buah iman percaya yang teguh kepada Tuhan, sehingga mampu menghadapi orang yang menghina, menjatuhkan, bahkan memfitnah dengan tetap melakukan kebaikan. Dia tidak terpancing untuk melakukan pembalasan. Sikap sabar. Kesabaran adalah buah ketekunan berdoa, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama di tengah keluarga. Berdoa menjadi kebiasaan dan bahkan menjadi gaya hidup keluarga Kristen yang taat. Kebiasaan berdoa juga menimbulkan kasih, menimbulkan kepedulian dan saling tolong-menolong di antara anggota keluarga dan juga keluarga lainnya sebagai satu tubuh Kristus. Bila masing-masing anggota keluarga sudah memiliki tiga sikap ini, maka perpecahan di tengah-tengah keluarga ataupun di jemaat gereja dapat dihindari, dan bahkan kesatuan terbangun semakin kuat. Tentunya setiap keluarga juga mempunyai pergumulan hidup masing-masing. Apakah dalam hal menghadapi sakit penyakit, masalah ekonomi dan keuangan, masalah konflik antar keluarga, masalah pekerjaan, pendidikan, jodoh, dan sebagainya. Namun kita orang percaya, Kristus, kita yang percaya kepada Kristus dapat melewati semua pergumulan itu, karena Tuhan Yesus bersama dengan kita
dan kasih Tuhan kita lebih besar dari pergumulan kita. Kesatuan roh yang Tuhan berikan dapat memberikan damai kepada seisi keluarga dan menyatukan dengan Kristus dan keluarga-keluarga lainnya. Keluarga sebagai bagian tubuh Kristus haruslah menjaga kebersamaan dan kesatuan dengan keluarga lainnya, dan sifat rendah hati, lemah lembut dan sabar menjadi pemersatu untuk hidup berdamai satu dengan yang lainnya. Hidup berdamai dengan Kristus berarti kita sudah hidup berdamai dengan sesama manusia. Pada akhir renungan ini, kami mengajak kita semua agar belajar seperti jemaat Efesus untuk hidup rendah hati, hidup lemah lembut dan sabar, agar keluarga kita tetap bersatu, harmonis, mampu berdamai dengan sesama manusia, dan mengaku bahwa hanya ada satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, sehingga tidak terjadi perpecahan, bahkan kesatuan kita semakin kuat dan teguh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini, di mana kami telah menerima sebagian firman-Mu. Engkau mengajarkan kami supaya kami boleh hidup seperti jemaat di Efesus, hidup dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar, sehingga dengan kami memiliki 3 sikap ini, kami tetap dapat dipersatukan di dalam roh, sehingga kami dapat berdamai dengan sesama kami manusia, dan persatuan kami semakin kuat dan teguh. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat.